Setelah memahami bagaimana sih caranya dalam proses penggemukan ayam kampung, tentunya hal yang paling ditunggu itu adalah masa panen ya. Tapi justru masa panen ini bisa jadi bumerang jikalau kita tidak tahu bagaimana cara memasarkan ayam panenan kita. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Pada konten saya kali ini saya coba untuk membuatkan konten karena ada kemarin yang bertanya mengenai strategi ataupun tips maupun triks bagaimana cara kita memasarkan panenan ayam kampung. Ya, ini berkaitan dengan pemasaran ya. Pemasaran ini memang mungkin menjadi salah satu kendala yang selalu menghantui seorang pebisnis dalam bisnis apa saja ya. Mau bisnis ayam kampung, mau bisnis rumah makan, atau bisnis-bisnis lainnya, pemasaran ini memang menjadi salah satu kendala apapun bidang yang kita tekuni. Dalam bidang usaha lebih banyak yang bisa memproduksi suatu barang atau jasa, namun waktu saat memasarkan suatu produk mereka itu sering mengalami permasalahan. Tentunya ini banyak terjadi kepada para pebisnis pemula ya. Ini juga terjadi dulu kepada saya. Bagaimana saya itu dulunya memulai ternak ayam dan mencoba memasarkan hasil panen untuk pertama kali. Tentunya ini hal yang lumrah dan memang setiap pebisnis mengalaminya ya. Sementara kita tahu pemasaran itu merupakan ujung tombak keberhasilan atau kesuksesan suatu usaha tersebut. Tanpa kita bisa memasarkan produk, maka hasil produksi tidak akan dapat diserap oleh pasar. Dengan demikian maka modal akan tertahan pada produksi. Kalau prinsip ekonominya seperti itu ya. Tapi tentu untuk menggerakkan roda badan usaha kita itu perlu pemasaran yang baik agar dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan yang telah kita keluarkan ya. Seperti kalau kita di panen ayam kampung ini kan kita sudah habis modal untuk beli DOC, untuk beli pakan, waktu yang sudah termakan, tenaga yang sudah termakan. Maunya kan kita kalau waktu panen itu gampang ya, bisa langsung terjual gitu ayamnya. Di sini saya itu mau sharing mengenai pengalaman saya dulunya ya, waktu pertama kali panen ayam kampung ya, yang saya punya, yang saya pelihara itu pertama kali ayam kampung biasa ya, atau AK kalau biasa kita peternak sebutnya itu ayam kampung AK. Yang pertama itu dulu saya lakukan bagaimana cara saya memasarkan ayam panenan saya. Itu kan waktu saya mulai beternak, saya itu selain untuk mencari pasar, saya juga itu bergabung ya di banyaknya grup-grup peternakan atau jual beli ayam kampung yang ada di Facebook atau di jejaring sosial. Itu yang pertama kali saya lakukan. Selain saya itu ingin mencari ilmu dengan bergabung di grup-grup peternakan ayam kampung yang ada di FB, itu juga merupakan sarana saya sebagai promosi untuk nanti kalau ayam panenan saya itu sudah tiba waktunya ya. Jadi selain kita mencari ilmu, grup-grup peternakan ayam kampung yang ada di sosial media ini juga bisa menjadi sarana kita untuk menjual barang produksi kita, yaitu ayam, mau dia ayam panenan berupa daging, mau itu berupa telur
telur fertil, mau itu berupa calon indukan, mau itu berupa telur ayam kampung konsumsi, itu di grup-grup itu bisa ya kita pasarkan dengan cara kita posting. Kita harus rajin-rajin posting memang, karena nanti kalau kita udah posting itu otomatis akan ada yang kontak kita. Itu salah satu cara saya kemarin itu bagaimana saya mensiasati cara untuk menjual panen. Itu yang pertama ya. Baru yang kedua itu saya pergi ke pasar tradisional terdekat yang ada di daerah kita ya. Itu dengan cara kita coba tanya penjual ayam yang ada di pasar tradisional. Itu bisa kita bawa contohnya melalui video ataupun beberapa ekor ayam sebagai contoh ya. Kita tawarkan itu ibaratnya pengepul lah ya, kita jual kepada pengepul di pasar-pasar tradisional terdekat dari tempat tinggal kita. Itu juga saya lakukan. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang ketiga itu saya bikin banner di depan rumah saya, spanduk itu bertuliskan di sini jual ayam kampung. Jadi setiap orang yang lewat dari depan rumah kita, orang itu bisa tahu itu salah satu promosi kita ya, ibaratnya promosi lokal ya terhadap jiran tetangga ataupun orang-orang yang ada di kampung seputaran kita. Jadi kalau orang lewat itu, orang bisa tahu oh di sini ada jual ayam kampung. Itu trik yang ketiga ya. Kalau trik yang keempat itu saya rajin konsultasi dengan peternak senior. Itu minta inilah ya, minta channel di mana sih caranya kita menjual ayam kampung untuk daerah dekat tempat tinggal kita ya. Itu saya juga rajin itu konsultasi, tapi biasanya kebanyakan sih nggak ada yang mau ngasih channel kalau namanya untuk penjualan. Jadi memang kita harus berusaha sendiri, mencari pasar sendiri. Tapi yang paling membantu itu memang media sosial ya. Saya memang sangat terbantu dengan adanya media sosial ini, karena dengan media sosial ini pasar market kita itu juga tidak hanya cenderung hanya di daerah kita. Kita bisa menjangkau daerah yang lebih ibaratnya luar kota. Kalau luar provinsi terlalu beresiko ya, tapi kalau masih dalam luar kota itu masih bisa. Jadi itu trik yang saya lakukan waktu saya awal-awalnya beternak, menjual hasil panen saya itu dengan cara seperti itu. Satu lagi juga, setiap saya kemana itu saya rajin promosi, mau ke jiran tetangga, ke saudara, ke teman-teman. Itu kita bilang ya kalau kita itu ada sedia jual ayam kampung, dari ibaratnya mulut ke mulut lah ya. Jadi semua metode itu saya terapkan memang. Jadi alhamdulillah itu berjalan lancar. Ibaratnya pun kemarin itu saya panen perdana, itu saya sudah bisa mulai menjual sampai keluar kota ya, karena itu tadi dapat pembeli dari Facebook itu tadi. Karena memang Facebook ini menjangkau sekali. Makanya kalau Anda mulai beternak, rajinlah gabung dengan grup-grup peternakan ayam kampung yang terkhususnya jual beli ya, karena di situ memang wadahnya penjual ataupun pembeli yang biasa cari barang. Lalu cara yang lain ini saya sih memang belum pernah ya, ini bekerja sama dengan pihak lain dengan pola kemitraan. Pola kemitraan itu biasanya ada yang memodali kita, terus nanti panenan kita juga diambil sama dia. Jadi pola kemitraan ini biasanya ada yang mengkasih modal mulai dari DOC, pakan, terus ngajarin kita itu bagaimana cara beternak. Terus nanti kalau sudah ada waktu masa panen, itu mereka juga ambil panenannya dengan sistem bagi hasil. Itu juga merupakan salah satu strategi bagaimana cara kita memasarkan ayam kampung.
Apalagi kalau sekarang itu sudah banyak ya, mau dari FB, mau dari grup WA, mau dari Instagram ataupun OLX. Nah itu jangan ini ya, karena kan sekarang kita di era digital, karena itu memang jadi dulu lebih susah lagi ya, tapi kalau sekarang itu sudah lebih banyak lagi. Kalau dulu kebanyakan sih hanya grup WhatsApp dan Facebook, kalau sekarang kan sudah ada Instagram, sudah ada TikTok, jadi lebih luas lagi, lebih gampang lagi bagi kita itu untuk memasarkan barang kita. Lalu bisa juga Anda melakukan terobosan dengan melakukan kontrak dengan penjualan di supermarket ataupun pajak ya, yang mana itu ibaratnya, ataupun rumah makan. Bisa jadi itu juga bisa jadi salah satu wadah kita untuk menyuplai barang panen kita berupa ayam, daging ayam ini. Bisa juga kita bekerja sama dengan restoran ataupun rumah makan yang menyediakan menu ayam kampung. Jadi memang kita harus rajin-rajin ya, mental malu itu dijauhkan. Kita itu harus pede. Waktu yang pertama kali kita memang bagian pemasaran ini, itu mental kita ya. Kita itu harus pede, kita itu harus yakin bahwasanya kita bisa memasarkan produk ini. Karena kalau tidak nanti waktu kita menawarkan itu juga jadinya canggung. Jadi persiapkan juga mental sebelum melakukan promo ataupun penawaran. Lalu strategi yang lain apa dalam memasarkan ayam kita ini? Kita bisa jadi penjual langsung. Anda bisa langsung buka rumah potong di depan rumah Anda, atau menyewa kios di pinggir jalan kaki lima dengan cara menjual langsung kepada konsumen. Justru itu yang paling menguntungkan. Kalau kita itu peternak terus kita bisa langsung jual sama konsumen, itu untungnya akan lebih banyak lagi ya dibandingkan kita jual sama pengepul. Cuma itu kan ya kita membutuhkan modal lagi ya, modal tempat, modal lapak lah begitu. Tapi itu bisa jadi salah satu strategi kita dalam memasarkan panenan kita itu tadi. Lalu yang terakhir yang bisa saya beritahukan itu kita bisa melakukan inovasi dengan berbagai produk ayam. Misalnya Anda kan kalau sekarang itu kan banyak juga frozen chicken ya, frozen chicken yang udah dibumbuin. Nah itu bisa juga jadi salah satu sarana kita untuk memasarkan produk kita. Berarti kita itu kita selain peternak, kita juga jual baap jadi ya, ibaratnya frozen chicken ya. Itu kan sekarang juga sudah banyak dikerjakan orang. Jadi itu juga bisa jadi salah satu cara bagaimana kita memasarkan produk kita. Jadi bukan hanya dia ayam hidup yang bisa kita jual, bisa juga kita bikin ayam potong, kita bumbuin, kita buat jadi frozen chicken atau ayam beku ya, karena juga sudah banyak itu yang melakukannya sekarang. Jadi memang banyak sih cara bagaimana cara kita untuk memasarkan panenan kita ini. Tergantung kita mau pilih yang mana. Dan satu yang penting itu mental kita itu janganlah malu-malu atau sungkan-sungkan ketika Anda itu mau menawarkan barang panenan Anda, karena itu memang penting, modal yang utama ketika Anda mau memasarkan produk Anda. Dan itu ya, kalau misalkan nanti Anda sudah mulai jualan, itu rajin-rajinlah posting di sosial media barang yang sudah Anda jual. Supaya apa? Supaya kredibilitas Anda itu terbangun, supaya orang itu makin kenal sama Anda. Setiap Anda jualan, Anda berhasil buat transaksi, itu Anda posting. Jadi orang tahu Anda itu trusted seller ya, orang yang bisa dipercaya. Karena memang kalau dunia sosial media ini, itu kepercayaan yang harus kita bangun nomor satu. Setelah kita punya kredibilitas dan kepercayaan dari pembeli, insya Allah peluang-peluang pasar itu akan terbuka lebar. Seperti saya sekarang ini sudah 6 tahun ya menjalani bisnis ini. Mudah-mudahan untuk masalah pemasaran saya sudah tidak bingung lagi, karena memang itu tadi terbantu sekali dengan sosial media yang ada pada saat ini. Jadi demikian dulu ya yang bisa saya jabarkan pada konten kita kali ini. Semoga Bapak yang bertanya tentang bagaimana sih trik dan tipsnya
untuk memasarkan ayam panenan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak dan para peternak lainnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.